Hujan baru saja reda sore itu, menyisakan kabut tipis yang menggantung di atas tanah merah berlumpur di pinggir hutan. Bu Yanti, wanita tua yang setiap hari berjalan terlatih dengan keranjang anyaman di punggungnya, sedang mencari tanaman obat untuk mengobati luka di kakinya yang sering kambuh. Langkahnya pelan, kadang ia berhenti untuk menarik napas panjang. Tubuh renta itu sudah lama hidup sendiri, sejak suaminya meninggal dan anak-anaknya tak lagi pulang dari kota. Namun, semangat hidupnya tetap menyala seperti api kecil yang menolak padam. Di balik semak tinggi, terdengar suara lirih seperti rintihan. Bu Yanti berhenti. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara hewan ternak. Jantungnya berdegup cepat. Meski ketakutan, ia mendorong daun-daun basah dan melangkah perlahan, berharap itu bukan sesuatu yang membahayakan. Di sana, di antara rerumputan yang masih basah oleh sisa hujan, ia melihat makhluk kecil yang terbaring lemah, seekor anak harimau, tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah kering. Bu Yanti terpaku. Nalurinya menjerit agar segera lari, tapi hatinya berkata lain. Mata anak harimau itu menatapnya, bukan dengan buas, tapi penuh rasa sakit dan harapan samar. Hewan buas itu menangis. Luka di pahanya parah, dan tubuhnya menggigil. Tanpa sadar, air mata Bu Yanti ikut menetes. "Ya Allah, kenapa kau kirim makhluk sekecil ini ke tanganku?" bisiknya lirih. Tangan tuanya bergetar saat perlahan ia mendekat, mengulurkan kain sarungnya untuk membungkus tubuh kecil itu. Dengan susah payah, Bu Yanti memanggul tubuh anak harimau itu ke gubuk kayunya yang terletak tak jauh dari batas hutan. Ia menyingkirkan ayam-ayam peliharaannya dari kandang kecil di belakang dapur, dan meletakkan anak harimau itu di atas jerami kering. Sepanjang malam ia membersihkan luka-luka dengan air rebusan daun sirih, mengompres tubuh si kecil, dan berdoa agar nyawanya tak lepas malam itu. Hujan turun lagi, dan suara petir menggelegar, seakan langit pun ikut merasakan getirnya malam itu. Tak ada suara selain napas berat harimau kecil itu. Bu Yanti duduk memeluk lutut di dekatnya, berjaga jika ia mengamuk, tapi harimau itu hanya meringkuk, seperti bayi manusia yang merindukan kehangatan ibu. Di tengah malam yang dingin, Bu Yanti menyanyikan tembang Jawa pelan-pelan, lagu yang dulu ia nyanyikan untuk anak-anaknya saat kecil. Ajaibnya, harimau itu tampak tenang, dan untuk pertama kalinya sejak ditemukan, ia tertidur. Pagi harinya, saat cahaya mentari menyusup lewat celah dinding bambu, Bu Yanti tersentak saat melihat mata anak harimau itu terbuka. Masih lemah, tapi ada sinar baru di sana, sebuah kehidupan yang belum padam. Harimau itu berusaha bangkit, lalu roboh kembali, namun lidahnya menjilat tangan Bu Yanti. Perempuan tua itu terdiam, lalu tersenyum. "Nak, kau nggak usah takut. Di sini, kau aman." Hari-hari berikutnya, Bu Yanti merawatnya dengan kasih seperti anak sendiri. Ia menyebutnya Loreng, karena warna belangnya seperti batik tua milik almarhum suaminya. Setiap hari, ia menghaluskan bubur nasi dan susu kelapa untuk makanannya. Ia tahu tak selamanya bisa menyimpan hewan liar di rumah, tapi dalam diam, Bu Yanti berharap Loreng bisa tetap tinggal, setidaknya sampai cukup kuat untuk hidup sendiri di hutan. Namun Bu Yanti tak tahu, di balik tindakan sederhananya itu, menyelamatkan seekor makhluk kecil yang ditinggal induknya, ia sedang menanam benih sebuah janji tak terlihat, yang kelak akan tumbuh menjadi kisah balas budi paling menakjubkan yang pernah terjadi di desa mereka. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Loreng perlahan mulai pulih. Luka di kakinya mulai mengering, dan matanya yang dulu sayu kini memancarkan semangat hidup. Tapi semakin Loreng tumbuh, semakin besar pula kekhawatiran yang menggelayuti hati Bu Yanti. Ia tahu, cepat atau lambat, harimau ini akan menjadi terlalu besar untuk disembunyikan. Di desa, hanya satu cerita yang selalu membuat warga bergidik, tentang serangan harimau liar bertahun-tahun lalu yang memakan ternak dan meresahkan ladang. Bila ada yang tahu ia memelihara seekor harimau, mereka takkan peduli kisah penyelamatan atau luka-luka. Yang mereka tahu, buas harus dibasmi. Bu Yanti menyembunyikan Loreng di ruangan belakang dapur bambu yang ia sekat dengan kain goni bekas. Loreng tak pernah meraung, seolah tahu ia harus diam demi keselamatan. Kadangkala, ia mengintip lewat celah kain, menatap Bu Yanti yang sedang mengupas singkong atau menumbuk bumbu dengan lesung batu. Ketika malam datang dan semua warga tidur, Bu Yanti akan membuka kain itu,
dan Loreng pun keluar pelan-pelan untuk tidur meringkuk di dekat kaki tuannya, seperti seekor kucing besar yang jinak. Rasa sayang tumbuh di hati Bu Yanti. Ada saat-saat ia merasa seolah cucunya kembali dalam bentuk lain. Ia bicara kepada Loreng setiap malam, bercerita tentang anak-anaknya yang tak pernah mengirim kabar, tentang suaminya yang dulu suka menanam jagung, dan tentang kesepiannya yang selama ini tak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Loreng hanya menatapnya, diam dan setia. Binatang itu bukan sekadar hewan, ia seperti pendengar yang sabar dalam sunyi hidup Bu Yanti yang panjang. Namun tidak semua rahasia bisa disimpan selamanya. Suatu pagi, tetangganya, Mbok Sarni, datang tanpa memberi kabar, menumpang ke dapur untuk meminjam arang. Bu Yanti panik, menyuruhnya menunggu di luar, tapi Mbok Sarni sudah masuk dan hampir saja membuka tirai goni di pojok dapur. Detik itu juga Loreng menggeram pelan, suara dalam yang cukup membuat Mbok Sarni mundur ketakutan. Bu Yanti buru-buru menarik lengannya dan berkata, "Itu kucing liar dari hutan, aku rawat karena kakinya patah." Tapi mata Mbok Sarni menyimpan curiga yang tajam. Hari itu, Bu Yanti menangis sendirian di belakang rumah. Ia tahu, desas-desus bisa menyebar seperti api di musim kemarau. "Loreng, kita tidak bisa seperti ini selamanya," gumamnya sambil membelai kepala si harimau yang duduk tenang di pangkuannya. "Tapi aku juga tak sanggup kehilanganmu." Air matanya jatuh, membasahi bulu halus yang kini mulai tumbuh lebat dan indah. Sementara itu, Loreng tampak semakin besar dan kuat. Ia mulai melatih cakar dan giginya, menggores kayu dan menggigit tulang. Tapi ajaibnya, kepada Bu Yanti, ia tetap lembut. Bahkan saat Bu Yanti terjatuh di dapur dan lututnya berdarah, Loreng menjilat luka itu pelan, seperti berusaha mengobati. Sejak hari itu, Bu Yanti sadar, harimau ini tidak akan pernah menyakitinya. Ada ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ikatan antara jiwa yang menyelamatkan, dan jiwa yang diselamatkan. Bu Yanti mulai menanam lebih banyak singkong dan ubi di belakang rumah, agar ia tak perlu terlalu sering ke pasar dan bertemu orang-orang. Ia menolak undangan dari warga, menutup dirinya dari dunia luar demi menyembunyikan satu rahasia paling berharga dalam hidupnya. Bagi Bu Yanti, menjaga Loreng bukan sekadar menepati rasa iba, tapi juga menjaga seberikut pengembangan bab 3, sampai jumpa, Loreng, dalam 8 paragraf yang dramatis dan melanjutkan kisah sebelumnya. Hari itu langit mendung, dan angin dingin bertiup dari arah gunung. Bu Yanti duduk termenung di beranda belakang, menatap Loreng yang sedang berbaring diam di bawah pohon jambu. Tubuh harimau itu kini sudah hampir sebesar anak sapi, dan setiap kali ia berjalan, tanah di sekitar dapur seakan bergetar. Bu Yanti tahu waktunya sudah dekat. Waktu untuk berpisah. Tapi hatinya menolak. Ia ingin menahan Loreng di sini, di sudut kecil hidupnya yang sepi. Tapi kenyataan tak memberi tempat untuk harapan seperti itu. Desa mulai curiga. Beberapa warga mengaku mendengar auman dari arah rumah Bu Yanti. Anak-anak yang bermain layangan di kebun belakang melihat macan besar melintas di antara semak-semak. Suatu malam, kepala dusun datang, mengetuk pintu dengan wajah penuh curiga. Bu Yanti menggigil ketakutan, berbohong dengan suara parau, berkata itu hanyalah anjing hutan yang ia beri makan sesekali. Tapi ia tahu, tidak lama lagi semua akan terbongkar. Malam harinya, Bu Yanti menangis di samping Loreng. Harimau itu mendekatkan kepalanya ke pangkuan sang nenek, seperti mengerti semua yang terjadi. "Maafkan ibu, Loreng, kau harus kembali ke hutan. Dunia manusia bukan tempatmu." "Mereka takkan mengerti." Suaranya serak, dan tangan tuanya gemetar saat membelai bulu lembut yang mulai mengeras. Loreng memejamkan mata, dan dalam keheningan malam itu, dua jiwa yang saling mencintai tapi berbeda dunia, saling mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa yang hanya mereka mengerti. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, Bu Yanti membuka pintu belakang. Dengan langkah berat dan hati yang hancur, ia memimpin Loreng keluar, menembus semak dan hutan kecil yang menjadi batas antara rumah dan alam liar. Ia berjalan hingga kakinya hampir tak kuat menapak tanah, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah batu besar di tengah hutan, tempat pertama kali ia menemukan Loreng dulu. "Di sini, kita mulai. Di sini juga kita harus mengakhiri," bisiknya. Loreng menatap Bu Yanti lama, seolah tak mau pergi. Tapi saat Bu Yanti menunjuk ke arah barat, ke arah dalam hutan, Loreng akhirnya menunduk.
Ia berjalan perlahan menjauh, sesekali menoleh. Bu Yanti berdiri diam, tubuhnya lunglai tapi hatinya memaksa kuat. Saat bayangan loreng hilang di balik pepohonan, air mata Bu Yanti tumpah seperti hujan yang tertahan terlalu lama. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Yanti seperti kehilangan setengah nyawanya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara kaki besar yang menggeser genteng belakang. Tak ada napas hangat yang membelai kakinya saat malam turun. Ia duduk di depan tungku yang dingin, memeluk sarung tua dan menatap kosong ke dinding. Hari-hari berikutnya dilalui dalam diam dan luka. Ia tidak tahu apakah loreng bisa bertahan di hutan atau tidak. Tapi ia hanya bisa berdoa, semoga harimau itu tak pernah melupakan jalan pulang. Namun semesta mendengar. Di malam keempat setelah perpisahan itu, di bawah sinar bulan yang pucat, Bu Yanti mendengar sesuatu. Sebuah raungan lembut, seperti bisikan dari balik hutan. Ia membuka jendela dan melihat ke kejauhan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah dekat pagar bambu, ia menemukan sesuatu, seikat bunga liar segar, ditata rapi, dan di tengahnya, ada bulu loreng, masih hangat. Hatinya meledak dalam tangis. Ia tahu, loreng belum benar-benar pergi. Ia masih menjaga dari jauh. Dalam sunyi, cinta tak pernah benar-benar mati. Dan janji balas budi yang tumbuh dalam dada seekor harimau, baru saja dimulai. Keesokan paginya, ketukan keras di pintu rumah Bu Yanti mengusik kesunyian. Suara langkah tergesa, bisik-bisik warga, dan teriakan nama Bu Yanti membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka pintu dengan wajah lelah, dan di depannya berdiri Pak Lurah bersama beberapa warga. Di tangan Pak Lurah, tergenggam seutas tali dan sebuah jaring besar. Bu Yanti, kami sudah dengar dari warga. Ada binatang buas yang bersembunyi di sekitar rumah ini. Kami minta izin untuk menggeledah. Wajah Bu Yanti memucat. Meski loreng sudah kembali ke hutan, kehadirannya semalam, meski hanya lewat bunga dan bulu, sudah cukup menjadi jejak. Ia mencoba menjawab dengan tenang, sudah tidak ada apa-apa, Pak Lurah. Itu hanya cerita anak-anak. Tapi tatapan warga tajam, curiga, dan penuh ketakutan. Dunia yang dulu bersamanya, kini berbalik seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Pak Lurah tak percaya begitu saja. Ia dan para lelaki desa menyusuri setiap sudut rumah, membuka lemari, menggoyang pagar bambu, bahkan mencium bau tanah di belakang dapur. Hati Bu Yanti perih saat melihat tempat loreng dulu berbaring kini diinjak-injak sepatu kasar, dijarah pandangan mata tak bersahabat. Ia hanya berdiri kaku, menahan gemetar yang menjalar sampai ke ujung kakinya. Ketika pencarian selesai dan tak menemukan apa-apa, Pak Lurah berbisik, Bu Yanti, kalau benar ada binatang liar, tolong beritahu. Jangan disimpan, ini bisa membahayakan semua orang. Bu Yanti hanya mengangguk pelan. Tapi di balik senyumnya yang tipis, tersimpan luka yang dalam. Ia merasa diadili, dipermalukan, padahal semua yang ia lakukan hanya karena cinta dan kasih sayang. Dunia ini terlalu sempit untuk pengertian, dan terlalu cepat menjatuhkan hukuman pada orang yang berbeda. Setelah warga pergi, Bu Yanti terduduk di lantai. Matanya menatap tempat kosong di samping tungku, tempat loreng dulu meringkuk di malam-malam dingin. Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil bukan karena cuaca, tapi karena kesepian yang kini terasa lebih tajam dari biasanya. Ia ingin menjerit, ingin lari ke hutan dan memanggil nama loreng, tapi ia tahu itu tak mungkin. Loreng harus tetap tersembunyi, agar ia tetap hidup. Namun, malam itu juga, langit bergemuruh. Hujan turun deras, membasahi desa dan hutan. Di kejauhan, terdengar auman panjang menggema dari arah gunung. Sebuah suara yang tak bisa disangkal, loreng. Ia masih ada, ia masih mengawasi. Dan Bu Yanti, dalam tangis yang nyaris tak terdengar, tahu bahwa meski dunia manusia menolaknya, cinta seekor harimau akan selalu kembali, seberapa jauh pun ia pergi. Tapi suara auman itu juga terdengar oleh warga. Malam itu, desa berkumpul di balai, membahas bahaya yang kembali mengintai. Kalau benar harimau itu ada, kita harus panggil pemburu, kata seorang warga. Jangan tunggu sampai korban jatuh. Suasana memanas, dan nama Bu Yanti kembali disebut, meski tak ada bukti, desas-desus sudah cukup menjadi peluru. Di rumahnya, Bu Yanti bersiap. Ia tahu, jika loreng kembali hanya untuk menemuinya, maka hidup harimau itu akan dalam bahaya. Jangan datang lagi, loreng, bisiknya di jendela yang berembun.
Cinta tak harus selalu dekat. Kadang harus pergi, agar yang dicintai tetap hidup. Dan malam itu, dengan hati remuk, ia berdoa agar sang harimau mengerti. Malam itu langit lebih gelap dari biasanya, seolah menyembunyikan segala yang tak ingin dilihat. Hujan reda, namun udara tetap berat. Bu Yanti terjaga, matanya menatap langit-langit, seakan menunggu sesuatu yang tak tampak. Desas-desus tentang harimau yang kembali berkeliaran semakin sering terdengar di desa. Setiap kali auman itu menggema, hati Bu Yanti berdegup kencang, khawatir. Ia tahu, waktu untuk berpura-pura telah habis. Warga semakin curiga, dan bahkan jika Loreng kembali padanya, ia mungkin tak akan bisa menyelamatkannya lagi. Saat tengah malam tiba, auman yang panjang dan mendalam terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu menggetarkan, seakan memanggil dari dalam hutan. Bu Yanti menutup telinga, mencoba menenangkan dirinya, tapi hatinya tidak bisa tenang. "Loreng," bisiknya dalam hati. "Jangan datang lagi, jangan membuat semuanya lebih sulit." Tapi suara itu semakin jelas, semakin menekan. Seolah Loreng memanggilnya, dan Bu Yanti tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mencegah kehancuran. Keesokan harinya, berita tentang auman itu sudah menyebar ke seluruh desa. Warga mulai cemas, dan banyak dari mereka yang mulai berpikir untuk mencari pemburu. Ketegangan memuncak. Pak Lurah datang lagi, kali ini dengan wajah serius, membawa beberapa lelaki desa yang bersenjata. "Bu Yanti, ini bukan lagi soal cerita. Kami harus mencari harimau itu sebelum ia menyerang," katanya. "Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kami hanya ingin memastikan semuanya aman." Bu Yanti terdiam, tubuhnya lemas di bawah tatapan tajam mereka. "Saya tidak tahu apa-apa," jawabnya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Tapi hatinya bergetar. Ia tahu, jika Loreng ditemukan, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk melindunginya. Harimau itu sudah pergi ke hutan, katanya, berusaha menahan air matanya. Tetapi kata-katanya terhenti, karena saat itu, sebuah auman keras kembali menggema dari balik hutan, lebih dekat dari sebelumnya. Warga desa mulai bersiap-siap, mengikatkan tali, membawa senapan, dan bersiap berangkat ke hutan. Bu Yanti tahu, ini adalah saat terakhirnya bersama Loreng. Ia berlari ke belakang rumah, berusaha mencari jalan keluar agar bisa menemui harimau itu sebelum terlambat. Kakinya gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia tak peduli. "Loreng, tunggu aku," teriaknya dalam hati, berharap ia bisa sampai tepat waktu. Di tengah hutan, Loreng berdiri di bawah pohon besar, tubuhnya tegap, matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dia tahu ada bahaya yang mengintai, tapi ia juga tahu, ini adalah saat perpisahan. Ia menunggu, seolah menantikan kedatangan Bu Yanti, meskipun tak tahu bagaimana ia akan melindunginya. Loreng merasa ikatan itu begitu kuat, begitu nyata, meski mereka datang dari dunia yang berbeda. Dalam keheningan malam itu, hanya suara angin dan desisan dedaunan yang menemani. Akhirnya, Bu Yanti tiba di tepi hutan, tepat saat Loreng melangkah keluar dari balik semak. Mereka saling memandang dalam diam, seolah waktu berhenti sejenak. "Loreng, ini adalah saatnya. Kau harus pergi." Suara Bu Yanti tergetar, namun ia berusaha tegar. "Aku tidak bisa menyembunyikanmu lagi. Dunia ini tidak siap untuk cinta seperti kita. Aku harus melepaskanmu agar kau tetap hidup, agar kita tidak saling menghancurkan." Loreng mendekat, merunduk rendah, dan menyentuh kepala Bu Yanti dengan lembut. Seolah mengerti sepenuhnya, harimau itu mengangkat wajahnya ke langit, mengaum sekali lagi, sebuah auman yang penuh dengan kesedihan, namun juga penghormatan. Bu Yanti menyentuh punggung Loreng dengan tangan tremor, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Namun, sebelum ia berbalik pergi, ia mendengar langkah Loreng mengikuti dari belakang, seperti menuntunnya ke arah yang tak bisa ia jelaskan. Langit mulai terang dengan cahaya pagi yang kelabu, tetapi hati Bu Yanti masih dipenuhi oleh kegelapan. Ia berjalan tanpa tujuan, setiap langkahnya terasa seperti menentang waktu. Loreng mengikutinya dengan langkah lembut, namun setiap auman yang menggema dari kejauhan memberi tanda bahwa kehadirannya di dunia manusia tidak lagi diterima. Desa mulai mencurigai, dan waktu semakin sempit. Bu Yanti tahu, meski ia berusaha bersembunyi atau mengalihkan perhatian, tak ada yang bisa menghentikan nasib yang sudah digariskan.
Seiring dengan semakin dekatnya warga desa dengan hutan, Bu Yanti berlari, menghindari mereka, mencoba memberikan Loreng kesempatan terakhir untuk pergi. "Pergilah, Loreng," bisiknya, suaranya hampir tertelan oleh angin yang dingin. "Aku tak bisa menjagamu lagi. Mereka akan memburumu. Hidupmu jauh lebih berarti jika kau kembali ke hutan, tempat yang seharusnya menjadi rumahmu." Namun, setiap kali ia berhenti, Loreng akan mendekat, menatapnya dengan tatapan yang penuh kasih, seolah tak ingin berpisah. Di hutan yang semakin lebat, Bu Yanti merasakan kehadiran Loreng begitu kuat. Harimau itu berjalan di sampingnya, melangkah dengan keyakinan yang luar biasa. Setiap langkah Bu Yanti semakin berat, setiap detak jantungnya terasa seperti jeritan dalam kesunyian. Seiring mereka melangkah lebih dalam, angin mulai membawa aroma liar dari hutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bau lembab tanah, pohon besar, dan udara bebas yang terasa asing. Itu adalah dunia yang tidak pernah ia miliki, namun dunia yang seharusnya menjadi tempat Loreng. Ketika mereka sampai di sebuah lembah yang sunyi, di tengah-tengah pohon besar yang menjulang tinggi, Loreng berhenti. Bu Yanti merasa gemetar saat menatap harimau itu. Loreng menoleh padanya untuk terakhir kali, seolah mencoba berbicara dalam diam. Tatapannya mengungkapkan cinta yang begitu mendalam, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Jangan khawatir, Bu Yanti," seolah Loreng berkata. "Aku akan baik-baik saja. Dunia kita mungkin berbeda, tapi aku akan selalu mengingatmu." Bu Yanti jatuh berlutut di tanah basah, tubuhnya lunglai. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tak ada tempat untuk berpijak. "Aku mencintaimu, Loreng. Aku hanya ingin kau aman, jauh dari bahaya," isaknya. Air matanya menetes ke tanah, berbaur dengan hujan yang baru saja reda. Semua yang ada di dalam hatinya terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Namun, ia tahu, inilah yang terbaik untuk Loreng, dan untuk dirinya. Namun, sebelum Bu Yanti bisa mengucapkan selamat tinggal, suara langkah kaki terdengar mendekat. Warga desa tiba. Mereka sudah menemukan jejak kaki Loreng yang besar, dan kini mereka datang dengan tujuan yang jelas. Bu Yanti mengangkat wajahnya, melihat mereka dengan tatapan yang penuh kesedihan. "Jangan datang lebih dekat," teriaknya, meski suaranya hampir tak terdengar oleh angin. "Loreng tidak bisa tinggal di sini. Dia harus pergi." Pak Lurah dan beberapa warga yang datang hanya terdiam melihat Bu Yanti, yang kini terjatuh di tanah, dan Loreng yang berdiri di sampingnya, memandang mereka dengan tatapan penuh kewaspadaan. Tak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Para lelaki itu mulai merunduk, mengangkat senapan mereka dengan pelan. Namun, mereka semua tahu, mereka tidak hanya menghadapi harimau. Mereka juga menghadapi cinta yang tak terbalaskan, yang terikat kuat antara manusia dan binatang. Di tengah kerumunan itu, Bu Yanti berdiri dengan kepala tertunduk, dan Loreng mengeluarkan auman terakhir, yang menggema ke seluruh hutan. Auman itu bukan hanya tanda perpisahan, tapi juga peringatan, bahwa jejak-jejak yang telah mereka tinggalkan tak akan pernah terhapuskan. Meski mereka berpisah, hubungan yang mereka bangun selama ini akan selalu ada, tak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Suasana semakin tegang saat suara auman Loreng terdengar semakin jauh, namun semakin menggema dalam hati Bu Yanti. Tangan yang sebelumnya lemah kini mengepal erat, seolah berusaha menahan waktu yang semakin mendekat. Pak Lurah dan warga desa berdiri di belakangnya, perasaan mereka bercampur antara takut dan rasa ingin tahu. "Bu Yanti, kami tidak ingin melukai harimau itu, tapi kami tidak bisa membiarkannya berkeliaran begitu saja," kata Pak Lurah dengan nada hati-hati. Namun, Bu Yanti tidak menghiraukan kata-kata itu. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, bahwa perpisahan ini adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Loreng, yang sudah hampir hilang dari pandangan, tetap berdiri di ujung hutan, menatap Bu Yanti dengan mata yang penuh kasih. Harimau itu menundukkan kepala, seakan memberi penghormatan terakhir sebelum ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Tanpa suara, tanpa jejak, Loreng lenyap di tengah pepohonan. Bu Yanti merasa dunia mendadak hening, seakan waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kesedihan yang begitu dalam. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa meski perpisahan ini menyakitkan, Loreng akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Warga desa mulai mengelilingi Bu Yanti, wajah mereka penuh ketegangan.
Bu Yanti, harimau itu sudah pergi, kan? Tanya Pak Lurah dengan cemas. Bu Yanti hanya mengangguk, matanya kosong. Ia merasa seperti terperangkap di antara dua dunia, dunia manusia yang tak mengerti dan dunia harimau yang tak bisa ia masuki. Iya, Pak Lurah. Loreng sudah pergi. Suaranya hampir tak terdengar, seakan terhanyut oleh angin yang berhembus pelan. Namun, meski berkata demikian, ia tahu bahwa perasaan dalam dirinya masih akan terus membekas. Sementara itu, di tengah hutan yang luas, Loreng melangkah perlahan, seakan menyusuri jejaknya sendiri. Setiap langkahnya membawa kenangan akan Bu Yanti, kenangan tentang masa kecil yang penuh kasih sayang, tentang malam-malam yang mereka lewati bersama. Meski tak bisa tinggal di dekatnya, ia merasa bahwa hati mereka terhubung dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Loreng tahu, ia tidak bisa hidup dalam dunia manusia, namun ikatan yang terjalin begitu kuat, seperti akar pohon yang tumbuh di dalam bumi. Ia mengingat pelajaran Bu Yanti tentang keberanian dan pengorbanan, dan meskipun dunia ini keras, ia tahu bahwa ia harus tetap hidup. Namun, meski perpisahan itu terjadi dengan begitu berat, Bu Yanti merasa bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Warga desa mulai meninggalkan hutan, dan Bu Yanti hanya berdiri di sana, menatap ke arah hutan yang kini terasa semakin asing. Ia tahu, dalam dirinya, ada jejak yang tak akan terhapuskan, jejak dari seekor harimau yang pernah begitu dekat dengannya. Hanya ada satu hal yang ia pahami, meski tak ada lagi Loreng di sampingnya, kasih sayang itu akan tetap ada dalam hatinya, tak peduli berapa lama waktu berlalu. Kembali ke rumahnya, Bu Yanti merasakan kesepian yang mencekam. Hatinya kosong, namun ada perasaan hangat yang datang setiap kali ia memikirkan Loreng. Di atas meja, ada sebuah bunga liar yang pernah Loreng letakkan di hadapannya saat mereka pertama kali bertemu. Bunga itu kini menjadi simbol dari sebuah ikatan yang tak bisa dihancurkan oleh apapun. Bu Yanti menatap bunga itu, dan dalam hatinya ia berbisik, "Loreng, aku akan selalu mengingatmu." Hari-hari berlalu, namun jejak Loreng tetap terasa. Bu Yanti tidak lagi merasa sendirian, karena meski tubuh harimau itu telah menghilang dari pandangan, perasaan itu tetap hidup. Setiap kali ia melangkah keluar, ia merasa seolah Loreng selalu mengawasi, melindunginya dari jauh. Desa yang dulu penuh dengan keraguan dan kebencian kini terasa lebih sunyi. Warga tidak lagi membicarakan harimau itu, meskipun setiap kali mereka mendengar auman di malam hari, mereka akan terdiam dan saling menatap dengan wajah cemas. Pada malam yang sunyi, Bu Yanti berdiri di depan pintu rumahnya, menatap ke arah hutan yang gelap. Ia tahu, meski waktu terus berjalan, ikatan antara manusia dan harimau itu tak akan pernah pudar. Seperti auman yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya, begitu pula perasaan yang telah tertanam dalam dirinya, jejak yang tak akan pernah hilang. Beberapa bulan telah berlalu sejak perpisahan itu, namun rasa kehilangan yang menggerogoti Bu Yanti tak kunjung hilang. Setiap kali malam tiba, ia mendengarkan dengan penuh harap, berharap mendengar auman Loreng yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun suara itu tak lagi terdengar, dan hanya kesunyian yang memenuhi ruang hatinya. Hari-hari yang sunyi membuatnya semakin teringat akan masa-masa indah bersama harimau itu, masa yang tidak akan pernah ia lupakan, meski waktu terus bergerak maju. Sebuah pagi yang cerah, Bu Yanti duduk di depan rumah, matanya terfokus pada bunga liar yang masih tumbuh subur di halaman. Bunga yang dulu pernah diberikan Loreng padanya, bunga yang seakan menjadi lambang dari ikatan mereka yang tak akan pernah terputus. "Loreng, apakah kau baik-baik saja?" gumamnya, suaranya pelan, penuh dengan rasa rindu yang tak terucapkan. Tetapi dalam hatinya, ia merasa bahwa meski Loreng jauh, ia tetap dekat-dekat dalam ingatannya, dalam setiap detik kehidupan yang terus berjalan. Pada hari itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang pemburu dari desa tetangga datang melapor bahwa ia melihat jejak kaki harimau yang sangat besar di tepi hutan. Warga desa mulai cemas, dan desas-desus tentang kemungkinan Loreng kembali berkeliaran kembali menyebar. Bu Yanti mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk, antara cemas, takut, dan harapan. Apakah Loreng benar-benar kembali? Apakah ia akan berbahaya bagi desa? Tetapi di dalam hatinya, ada satu keinginan yang tak terbendung, untuk melihatnya sekali lagi, bahkan jika itu berarti harus menghadapi segala risiko. Tanpa pikir panjang, Bu Yanti memutuskan untuk pergi ke hutan,
tempat ia dan Loreng pernah berbagi kisah. Ia tahu bahwa meski rasa takut dan kecemasan menyelimuti dirinya, ini adalah kesempatan terakhir untuk mencari jawabannya. Dengan langkah yang berat namun penuh tekad, Bu Yanti melangkah menuju hutan, menyusuri jalan setapak yang pernah mereka lewati bersama. Setiap langkah terasa semakin dalam, seolah mengingatkan Bu Yanti pada masa lalu yang tak akan pernah kembali. Hutan yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Pohon-pohon tinggi berdiri tegak, seakan menghalangi langkahnya. Namun, Bu Yanti tidak menyerah. Ia terus berjalan, menyusuri setiap sudut hutan yang kini terasa semakin gelap. Pikirannya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan yang sama, apakah Loreng akan datang? Apakah ia akan menemukan harimau itu yang kini mungkin menjadi lebih kuat dan lebih mandiri? Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tetap melangkah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, di antara semak belukar, Bu Yanti mendengar suara langkah kaki berat. Seiring langkah itu mendekat, tubuhnya terasa kaku. Hatinya berdegup kencang, matanya membelalak, berharap bahwa itu adalah Loreng. Dan kemudian, dari balik pepohonan, muncullah sosok yang begitu familiar, dengan mata yang penuh kekuatan dan kedamaian. Loreng, harimau itu berdiri di hadapannya, lebih besar dari yang pernah ia ingat, tetapi tetap memancarkan rasa yang sama, rasa kasih yang tak terbatas. Bu Yanti terdiam, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Loreng mendekat dengan langkah pelan, seolah menghormati keberadaannya. Saat mereka berhadapan, Bu Yanti merasakan adanya keheningan yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Loreng menundukkan kepalanya, dan Bu Yanti merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua rasa takut dan kecemasan yang sempat ada kini lenyap. Mereka berdua hanya berdiri di sana, saling memandang, berbicara dengan hati mereka yang saling terhubung. "Loreng, kau masih mengingatku?" bisik Bu Yanti, suaranya bergetar. Loreng merespon dengan mendekatkan kepalanya ke tangan Bu Yanti, seakan memberi jawaban. Tentu saja, meski dunia ini terpisah oleh banyak hal, ikatan yang mereka miliki tak akan pernah putus. Mereka akan selalu saling mengingat, saling menjaga. Walaupun Bu Yanti harus kembali ke desanya, ia tahu bahwa perasaan itu akan tetap hidup, seiring dengan jejak-jejak yang ditinggalkan di hutan ini. Jejak yang tak akan pernah terhapuskan oleh apapun. Pagi itu, udara terasa begitu tenang, namun bagi Bu Yanti, hati yang biasanya penuh ketenangan kini dipenuhi dengan kegelisahan. Di hadapannya, Loreng berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang tajam, namun penuh kelembutan. Keinginan untuk tetap bersama, untuk tidak berpisah, begitu kuat dalam hatinya. Namun, Bu Yanti tahu bahwa dunia mereka berbeda. Dunia manusia dan dunia hutan tak pernah bisa disatukan sepenuhnya. Harimau yang ada di depannya bukan lagi anak kecil yang ia bantu dulu, tetapi seekor makhluk yang kuat, yang harus mengikuti takdirnya sendiri. Takdir yang menuntutnya untuk hidup bebas di alam liar. "Loreng, aku." Kata-kata Bu Yanti terhenti, karena dalam hatinya, ia tahu tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan ini. Ia ingin tetap dekat dengan Loreng, tetapi hatinya juga tahu bahwa kehidupan mereka berdua harus terpisah. "Kau harus kembali ke hutan," bisiknya, suaranya penuh perasaan yang tak terucapkan. "Kau bukan milikku untuk selamanya. Kau harus bebas, seperti yang seharusnya kau jalani." Loreng hanya menundukkan kepalanya, seakan memahami kata-kata Bu Yanti. Meski tidak bisa berbicara, harimau itu tahu betul apa yang sedang dirasakan oleh Bu Yanti. Sebuah rasa pengorbanan yang begitu dalam, yang membuat Bu Yanti rela melepaskan dirinya dari ikatan yang telah terjalin begitu kuat. Loreng mengeluarkan suara auman pelan, seakan mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan memberi salam perpisahan yang berat. Bu Yanti merasakan hati yang hancur, tetapi ia tahu, ini adalah yang terbaik. Dengan langkah pelan, Bu Yanti membalikkan badan, matanya tak lepas dari Loreng yang mulai mundur ke dalam hutan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang tak tertahankan. Setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah adalah jejak dari sebuah cinta yang tak bisa dimiliki, dari ikatan yang tak dapat terwujudkan. Loreng terus mengikutinya dengan pandangan mata yang penuh kasih, meski ia tahu, perpisahan ini adalah bagian dari takdir mereka berdua. Namun, sebelum Bu Yanti berbalik dan melangkah terlalu jauh, Loreng melompat ke hadapannya, dengan gerakan yang begitu gesit. Bu Yanti terkejut,
Tetapi harimau itu hanya berdiri di depannya, tidak bergerak, seakan memberikan kesempatan bagi Bu Yanti untuk melihatnya dengan lebih jelas. Loreng menyentuh pipinya dengan hidungnya, mengelusnya dengan lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa kata-kata. Rasa haru meluap-luap dalam hati Bu Yanti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa perpisahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, meski itu menyakitkan. Dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi, Bu Yanti meraih leher Loreng, merasakan kehangatan tubuhnya yang penuh kehidupan. "Aku akan selalu mengingatmu," bisiknya, suaranya pecah. "Kau akan selalu ada di hatiku, meskipun kita tak bisa bersama. Terima kasih, Loreng. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku." Loreng mendekatkan tubuhnya, menempelkan tubuhnya pada Bu Yanti seakan memberikan pelukan terakhir sebelum berpisah. Setelah beberapa saat, Loreng perlahan mundur, seakan mengerti bahwa waktunya untuk pergi telah tiba. Bu Yanti berdiri tegak, menatap harimau itu dengan mata yang penuh rasa cinta dan kehilangan. "Selamat tinggal, Loreng," katanya dengan lirih, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa meski perpisahan ini menyakitkan, mereka akan tetap saling mengingat. Masing-masing dari mereka akan membawa kenangan itu sepanjang hidup, kenangan tentang kasih sayang yang tak terbatas meskipun dunia mereka terpisah. Loreng akhirnya berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, dengan langkah yang semakin jauh, meninggalkan Bu Yanti di tempatnya berdiri. Bu Yanti menatap kepergian Loreng dengan hati yang hancur, namun juga penuh dengan kebanggaan. Ia tahu bahwa harimau itu, yang pernah ia selamatkan, kini kembali ke alamnya, tempat yang seharusnya ia jalani. Meski dunia mereka terpisah, satu hal yang pasti, ikatan yang telah terjalin antara manusia dan harimau ini tak akan pernah terputuskan. Waktu terus berjalan, dan desa kecil tempat Bu Yanti tinggal kini telah berubah. Orang-orang datang dan pergi, musim berganti, namun satu hal yang tetap tak berubah adalah kenangan tentang Loreng, harimau yang pernah hadir dalam hidupnya. Setiap kali Bu Yanti melangkah ke hutan, ia selalu merasakan kehadiran Loreng meskipun harimau itu tak lagi ada di sana. Hutan yang dulu menjadi tempat bertemu kini terasa seperti sebuah monumen kenangan, penuh dengan jejak-jejak yang hanya ia dan Loreng yang bisa mengerti. Malam-malam yang sunyi kerap kali dihiasi oleh suara gemerisik angin yang membawa kembali ingatannya pada hari-hari yang pernah dilalui bersama Loreng. Bu Yanti sering duduk di teras rumahnya, memandang bintang yang bersinar terang, merasa seolah Loreng masih ada di dekatnya. "Loreng, aku selalu merindukanmu," bisiknya, matanya menatap jauh ke langit, berharap bahwa roh harimau itu kini berkelana dengan bebas di alam liar, jauh dari segala rasa sakit yang pernah mereka alami. Suatu malam, ketika Bu Yanti sedang duduk di tepi hutan, sebuah suara auman terdengar jauh di kejauhan. Auman yang begitu khas, yang Bu Yanti kenali sebagai suara Loreng. Hatinya berdebar kencang, dan meskipun tahu bahwa itu hanyalah kenangan yang terngiang dalam pikirannya, ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bu Yanti memejamkan mata dan membiarkan suara itu memenuhi seluruh jiwanya. Ia tahu bahwa meskipun Loreng tak lagi bersama fisiknya, harimau itu akan selalu ada di dalam dirinya. Keesokan harinya, Bu Yanti pergi ke hutan seperti biasanya, tetapi kali ini, ia merasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasanya seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang memandu langkahnya. Ketika ia menyusuri jalan setapak yang dulu pernah dilalui bersama Loreng, tiba-tiba ia melihat sebuah jejak kaki besar di tanah yang lembab. Jejak itu sangat familiar, itu adalah jejak kaki harimau, yang menunjukkan bahwa Loreng, atau mungkin keturunannya, masih berada di sekitar tempat itu. Bu Yanti mengikuti jejak itu dengan hati-hati, seakan merasa bahwa ini adalah panggilan yang harus ia jawab. Setelah beberapa lama, ia tiba di sebuah lembah yang sepi, tempat yang pernah menjadi tempat favorit Loreng untuk beristirahat. Di sana, ia melihat sebuah keluarga harimau yang sedang bersantai. Di tengah mereka, ada seekor harimau muda yang memiliki pola Loreng yang sama persis seperti yang pernah dimiliki oleh Loreng. Bu Yanti tersenyum, menyadari bahwa warisan Loreng masih ada di dunia ini, bahwa cinta dan ikatan mereka telah membuahkan hasil. Dengan hati yang penuh haru, Bu Yanti duduk di samping lembah, menatap keluarga harimau itu. Ia tahu bahwa inilah takdir yang seharusnya. Loreng, yang pernah ia selamatkan, kini telah melanjutkan hidupnya, meninggalkan warisan yang indah bagi generasi berikutnya.
Loreng, kau telah memberikan dunia ini lebih dari yang bisa aku bayangkan, katanya dengan suara yang lembut, tetapi penuh dengan rasa syukur. Aku akan selalu mengingatmu, dan aku tahu kau akan selalu ada di sini, di hati ini. Hari-hari berikutnya, Bu Yanti kembali ke desa dengan perasaan yang jauh lebih damai. Ia tidak lagi merasakan kesepian yang dulu menggerogoti hatinya. Setiap kali ia mendengar suara auman dari kejauhan, ia tahu bahwa itu adalah panggilan dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak lagi terpisah oleh jarak, tetapi telah terhubung dalam kenangan yang abadi. Loreng mungkin telah pergi, tetapi kenangan tentang harimau itu akan selalu hidup dalam dirinya. Bu Yanti menjalani sisa hidupnya dengan penuh kedamaian, menjaga warisan Loreng dengan cara yang sederhana, dengan membagikan kisah mereka kepada orang-orang yang ia temui. Ia tahu bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun hewan, memiliki peran dan tempat di dunia ini, dan kadang-kadang, ikatan yang terjalin antara mereka bisa mengubah segalanya. Loreng mungkin tidak lagi ada di dunia ini, tetapi perasaan itu, ikatan itu, akan terus hidup dalam setiap langkah Bu Yanti, yang kini telah belajar untuk merayakan kenangan dengan penuh cinta.